Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, apakah alat-alat tulis sudah disiapkan semuanya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Baik, bagi yang belum, silahkan dipersiapkan dahulu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Berdoa, Bu. Betul. Siapa yang memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Meka, tolong dipimpin. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan doa yang tadi kita awali untuk pembelajaran hari ini dapat memperlancar pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai organisasi. Di antara teman-teman semua, apakah ada yang tahu apa itu organisasi? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Sabita. Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama dan terkendali serta terpimpin untuk tujuan tertentu, Bu. Betul. Sebelumnya, Ibu mau share screen dulu ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Mbak Sabita, jadi organisasi itu adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi itu sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan yang sama. Jadi seperti itu ya dari pengertian organisasi. Kemudian, apakah teman-teman semua tahu apa saja organisasi yang ada di lingkungan sekolah? Banyak, Bu. Apa saja Mbak? Coba. Jadi organisasi di lingkungan sekolah itu ada pramuka, ada koperasi sekolah, ada UKS, OSIS, dan masih banyak lagi, Bu. Ya, betul banget. Organisasi di sekolah itu ada contohnya seperti pramuka, koperasi, UKS, dan OSIS. Nah, sekarang di sini siapa yang pernah mengikuti organisasi di sekolah? Saya, Bu. Oke, Mbak Meka pernah ya. Organisasi apa Mbak yang pernah diikuti? Pramuka. Pramuka itu dalam golongannya itu termasuk dalam lingkungan apa Mbak? Lingkungan sekolah, Bu. Oh iya, betul. Nah, Mbak Meka tahu nggak kenapa pramuka itu dikatakan sebagai organisasi? Karena bekerja sama dan berkelompok, Bu. Ya, betul. Jadi mereka itu sifatnya berkelompok dan saling bekerja sama ya dalam satu tujuan yang sama juga. Nah, tadi kan teman-teman semua sudah tahu apa saja pengertian dari organisasi dan apa saja contoh-contoh dari organisasi khususnya yang ada di sekolah. Sekarang, siapa yang tahu manfaat dan tujuan dari organisasi di sekolah? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Sabita. Buat manfaat sendiri dari organisasi itu mungkin bisa mengembangkan bakat kita, Bu.
terus bisa menambah teman serta mengisi waktu kosong untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, Bu. Ya, betul banget. Jadi manfaat-manfaat dari organisasi yaitu yang pertama bisa menambah wawasan dan pengalaman kita. Jadi sebelumnya yang kita nggak tahu, menjadi kita tahu dengan mencoba organisasi tersebut. Kemudian mengetahui dan mengembangkan bakat. Di sini seperti contohnya organisasi ekstrakurikuler, di situ kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita. Bisa dengan bakat, mungkin ada yang jago renang, ada yang jago basket. Nah, di sini tempat kita untuk mengembangkan bakat tersebut. Selain itu juga menambah teman atau relasi. Itu sudah pasti ya, dengan kita mengikuti organisasi tersebut, maka kita akan berkenalan dengan orang-orang baru dan akan menambah relasi kita. Sehingga akan juga membantu kita dalam bergaul. Jadi kita akan lebih mudah dalam bergaul, nggak lagi yang namanya malu-malu. Kemudian juga melatih kemandirian, terus ada yang membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Daripada kita kebanyakan main games di rumah, lebih baik kita itu ikut organisasi, jadi bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang baik dan positif, serta dapat juga menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh. Nah, sekian dari manfaat dan tujuan organisasi. Nah, sekarang Ibu akan membagi teman-teman semua menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan diberi tugas sesuai dengan materinya masing-masing. Nanti untuk waktu pengerjaannya sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, nanti teman-teman bisa mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Nah, untuk pembagian kelompoknya bisa mulai dicatat ya. Untuk kelompok 1 itu, Kelompok 1 itu mengenai pengurus organisasi dan diminta juga untuk menyebutkan contoh organisasinya yaitu OSIS. Nanti bisa dijabarkan ya OSIS itu apa dan tugas-tugasnya apa, serta dari pengurus organisasi itu. Itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, catat. Kelompok 2 mempresentasikan mengenai unsur-unsur organisasi. Di organisasi itu isinya apa saja. Tahu kan yang namanya struktur kepengurusan itu, dan contoh organisasinya itu PMR. Kemudian untuk kelompok 3 itu mengenai kebebasan berorganisasi di sekolah. Dan contoh organisasinya boleh ekstrakurikuler olahraga ya. Nanti untuk kelompoknya urut dari absen aja, seperti biasa yang pernah dibagi untuk mata pelajaran sebelumnya. Nah, boleh mulai mengerjakan dari sekarang ya. Untuk sumber materinya bisa cari di internet, atau mau dari buku, atau mau dari artikel-artikel bebas. Silakan. A few minutes later. Ya, apakah dari teman-teman semua ada yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 1. Boleh kita nanti presentasinya urut sesuai kelompoknya saja ya, biar materinya juga urut. Oke, mulai di kelompok 1. Silahkan Mbak untuk mempresentasikan. Dibacakan saja nggak apa-apa. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan organisasi. Di dalam suatu organisasi terdiri dari beberapa pengurus, dan dari masing-masing pengurus itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Pengurus dalam suatu organisasi biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas-tugas dari pengurus suatu organisasi. Yang pertama itu ada ketua. Ketua mempunyai tugas yang pertama mengurus organisasi, yang kedua bertanggung jawab keluar dan ke dalam organisasi, yang ketiga memimpin rapat, yang keempat mengadakan hubungan dengan pihak luar, yang kelima membuat untuk pengurus yang kedua yaitu wakil ketua mempunyai tugas yang kedua bertanggung jawab, dan untuk pengurus yang ketiga yaitu sekretaris mempunyai tugas yang pertama membantu ketua dalam mengurus organisasi, yang kedua membuat agenda kegiatan organisasi, yang ketiga
membuat surat-surat yang diperlukan dalam kegiatan, yang keempat membuat arsip, yang kelima membuat rencana kerja organisasi bersama ketua. Untuk pengurus yang keempat yaitu bendahara. Tugasnya yang pertama membantu ketua dalam mengurus organisasi, mengurus masalah keuangan organisasi, yang ketiga membuat laporan keuangan, dan yang keempat membantu ketua dalam membuat rencana kerja organisasi. Untuk contoh organisasi di lingkungan sekolah, tadi disebutkan bahwa kelompok 1 mendapatkan materi tentang OSIS ya. OSIS ini merupakan kependekan dari organisasi siswa intrasekolah, yaitu suatu organisasi di tingkat sekolah yang ada di Indonesia, yang dimulai dari sekolah menengah. Organisasi ini diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurusnya. Biasanya dalam OSIS ini memiliki seorang pembimbing, yaitu guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Dalam setiap anggota OSIS ini mempunyai beberapa hak. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Yang kedua, memilih dan dipilih sebagai perwakilan kelas atau pengurus. Yang ketiga, menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf Bu, mic-nya masih off. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Silahkan untuk kelompok 2 bisa mulai presentasinya. Baik Bu, untuk selanjutnya kelompok 2 ingin menjelaskan yang pertama itu ada unsur-unsur organisasi. Jadi di sini yang pertama itu ada manusia. Manusia di sini dimaksudkan yaitu ada anggota dan pemimpin. Artinya organisasi digerakkan oleh manusia. Manusialah yang menggerakkan suatu organisasi. Dalam organisasi terdapat seorang pemimpin dan ada beberapa anggota yang dipimpin. Kemudian unsur yang kedua itu ada tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dan diwujudkan secara bersama-sama. Untuk mencapai tujuan diperlukan pembagian tugas, kewajiban, hak, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang ketiga ada pembagian tugas. Dalam suatu organisasi diperlukan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas dalam organisasi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab anggota. Kemudian tugas yang satu dengan tugas yang lain saling berhubungan. Apabila suatu ketika terjadi kesalahan, maka akibatnya akan ditanggung oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Kemudian yang keempat ada unsur kerjasama. Jadi sistem kerjasama yang tersusun rapi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi. Kerjasama penting bagi terselenggaranya tugas dan kewajiban masing-masing anggota organisasi. Tanpa kerjasama, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Kemudian untuk tadi tugas yang untuk contoh salah satu contoh organisasi yaitu kelompok 2 memperoleh PMR. PMR merupakan kependekan dari Palang Merah Remaja, dibentuk untuk memberikan pertolongan pertama dan korban kecelakaan maupun bencana. PMR bergerak dalam bidang kemanusiaan. Anggota PMR terdiri dari para remaja usia sekolah. Seperti halnya UKS, Palang Merah Remaja juga dibentuk untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang ada di sekolah. Kegiatan PMR difokuskan pada penanganan kesehatan siswa. Siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dengan demikian, apabila ada siswa yang jatuh sakit atau mendapat kecelakaan, petugas PMR lah yang bisa cepat membantu. Demikian tadi pemaparan mengenai unsur-unsur organisasi dan PMR. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sabita. Itu Mbak Sabita telah mempresentasikan ya mengenai unsur-unsur organisasi dan organisasi contohnya itu PMR. Untuk presentasi kelompok, berarti sudah kelompok terakhir ya Mbak. Untuk presentasi kelompok yang terakhir dari kelompok 3, saya persilahkan.
memaparkan materinya. Jadi dari kelompok 3 mendapat materi mengenai kebebasan berorganisasi di sekolah, dan juga itu contoh organisasinya itu ekstrakurikuler olahraga. Jadi untuk kebebasan berorganisasi di sekolah itu artinya itu merupakan hak setiap siswa, jadi nggak ada paksaan dari guru ataupun teman. Nah, jadi di sini tuh bebas untuk memilih jenis organisasi yang ingin diikuti, misalkan juga bisa berdasarkan minat, bakat, atau kemampuan. Nah, jadi dengan mengikuti organisasi ini diharapkan itu nantinya dapat memberi manfaat kepada siswa dan bisa membantu siswa juga untuk berkembang baik dalam pengetahuan, pelajaran, ataupun kepribadian. Nah, selain itu juga ada beberapa manfaat apabila siswa ini mengikuti organisasi. Nah, di antaranya itu yang pertama itu bisa lebih maju dalam pelajaran ataupun bidang tertentu. Terus yang kedua itu siswa itu dapat belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik. Yang ketiga itu bisa mengembangkan potensi kepemimpinan di sekolah. Dan yang keempat itu bisa menambah wawasan dan juga pengalaman. Nah, untuk contoh dari organisasi yang ada di sekolah, kan tadi materi yang diberikan kan mengenai ekstrakurikuler olahraga. Nah, jadi ekstrakurikuler olahraga ini merupakan organisasi yang ada di sekolah. Dan ekstrakurikuler olahraga ini banyak macamnya, ada basket, bola voli, futsal, catur, atletik, ataupun yang lain. Nah, di sini nantinya itu siswa itu bergabung ke dalam tim, berlatih, dan juga bertanding untuk membawa nama baik sekolah. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3 atas pemaparan materinya, sudah cukup bagus, sudah lengkap juga. Nah, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman tadi semua ya. Untuk yang pertama, pengurus organisasi. Pengurus organisasi itu, sebagaimana yang kita tahu, organisasi pasti ada yang mengurus, dan ini diatur dalam struktur kepengurusan. Ada yang namanya ketua, yang tugasnya itu memimpin dari teman-teman organisasi semua, dan bertanggung jawab baik keluar maupun ke dalam organisasi. Beliau juga memiliki kewenangan untuk memimpin suatu rapat dan mengambil keputusan dalam organisasi tersebut. Kemudian, ketua juga dibantu oleh wakil ketua. Wakil ketua itu memiliki tugas hampir sama seperti ketua, tapi lebih ke untuk membacking ketua tersebut. Untuk selanjutnya ada sekretaris, lebih cenderung ke pencatatan dan surat-surat serta membuat arsip-arsip. Untuk selanjutnya ada bendahara. Bendahara itu kita pasti lebih dominan berpikir mengenai keuangan ya. Ya, memang bendahara itu tugasnya itu membantu ketua dalam mengurus keuangan dalam organisasi, baik membuat laporan keuangan, perencanaan keuangan, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh organisasi yang dibahas itu OSIS. Kalau OSIS itu biasanya sudah mulai ada di sekolah pada tingkat SMP dan SMA. Ya, biasanya OSIS juga yang menyelenggarakan event-event di sekolah dan membantu teman-temannya dalam sekolah. Kemudian ada juga unsur-unsur organisasi yang dipaparkan oleh kelompok 2, yaitu unsur organisasi ada manusia yang pertama. Manusia itu dalam organisasi ada yang bertugas sebagai anggota, dan ada yang sebagai pemimpin atau ketua. Kemudian ada yang namanya tujuan. Dalam organisasi, seperti yang kita ketahui bahwa organisasi pasti itu memiliki tujuan. Nggak mungkin organisasi itu nggak ada tujuan, karena buat apa bikin organisasi kalau nggak ada tujuannya. Nah, organisasi itu tujuannya harus satu atau bersama-sama, jadi nggak boleh terpecah belah, jadi harus satu pemikiran dan satu tujuan. Yang ketiga ada pembagian tugas. Pembagian tugas itu bisa kita ketahui dari tadi yang namanya struktur kepengurusan juga bisa. Dengan adanya struktur kepengurusan itu, jadinya tiap anggota itu tahu apa sih tugasnya masing-masing dan bisa mempertanggungjawabkan setiap tugasnya yang dimiliki. Kemudian harus ada unsur kerjasama. Nggak mungkin dalam organisasi itu individualisme ya, karena
dalam organisasi pasti terdiri dari berbagai orang yang berbeda-beda dan harus mampu bekerja sama dan beradaptasi dengan baik. Untuk contoh organisasinya tadi yang dipaparkan itu PMR ya. PMR itu kita ketahui yang biasanya itu dalam hal-hal kesehatan, membantu teman-temannya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada materi mengenai kebebasan berorganisasi di sekolah. Nah, kebebasan berorganisasi merupakan hak setiap warga dan setiap siswa. Jadi, kita semua memiliki hak untuk berorganisasi. Nggak boleh ada larangan untuk menganut ini. Jadi, tidak ada unsur paksaan juga, baik dari guru atau teman. Kita bebas memilih mau dalam organisasi bidang akademik maupun non-akademik. Dan manfaat-manfaat yang diperoleh juga sangat banyak. Kita bisa lebih maju dalam akademik atau pelajaran dan bisa juga dalam bidang-bidang lainnya. Serta kita menggali potensi kita yang belum tergali sebelumnya menjadi lebih baik dan menambah wawasan dan pengalaman. Sekian untuk pemaparan materi dari teman-teman semua dan sudah saya ulas sedikit tadi. Sudah cukup baik untuk presentasinya. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan mengenai materi organisasi pada hari ini? Tidak, Bu. Belum, Bu. Oh, yang lain belum ada juga. Oke, kalau belum ada, berarti sudah cukup untuk pemaparan materi pada hari ini. Mungkin pembelajaran sudah bisa kita cukupkan ya. Mengenai tenggat waktunya juga sudah selesai. Bisa, Bu. Baik, cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Tetap dijaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan ya, karena memang sekarang keadaannya seperti ini. Kalau mau keluar-keluar harus pakai masker. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Dan jangan lupa untuk cuci tangan untuk teman-teman semua. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah boleh keluar ya teman-teman.